Oke, ini jadi proses penjodohan ya. Sangat disarankan itu betina sudah nongkrong di sarang. Jadi betina sudah munderi sarang dan sudah siap untuk kawin ya. Oke, untuk berikutnya pemilihan betina ya. Yang utamanya itu betina sudah harus benar-benar siap. Artinya di sini bulu-bulu di bagian perut itu sudah bersih, fannya sudah membuka, dan perutnya sudah agak menggelembung ya, merah seperti itu. Jadi harus bersih dan sangat disarankan itu tidak lemak dan tidak sedang kondisi mabung. Jadi, kalau lemak itu betina nggak mau birahi, jadi perlu dikondisikan. Nah, di di dalam jual beli itu kan banyak yang menawarkan betina siap. Betina siap itu sebenarnya kita harus benar-benar jeli memilih betina siap itu yang seperti apa. Banyak yang dijual di sosmed itu ya, betina siapan, betina siap cus itu yang dimana. Kalau menurutku itu ada beberapa macam ya. Maksudnya begini, siapnya itu siap apa? Siap benar-benar cus, apa siap menunggu, apa siap proses. Jadi kayak ada yang bilang itu siap cus. Kita harus benar-benar teliti, harus melihat burungnya, dicek. Siap cusnya benar-benar siap cus apa siap menunggu proses, dikondisikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada saat kondisi burung lemak itu kan nggak mau birahi dia. Jadi perlu benar-benar teliti dalam pemilihan betina yang sering dibilang siap. Itu siapnya yang seperti apa. Oke, jadi sekali lagi yang perlu diingatkan itu ya, siap cusnya itu harus benar-benar diteliti. Jangan sampai kita tergiur karena tawaran siap cusnya yang bagaimana. Itu harus benar-benar teliti dari kondisi burung, dalam kondisi mabung apa tidak, dalam kondisi lemak atau tidak, seperti itu. Masalah berapa kali produksi itu kalau bagi aku itu nggak bermasalah. Soalnya kalau burung benar-benar sudah siap produksi, berarti kita sudah dapat untung dari situ, dari produksinya itu. Entah baru 1 kali produksi maupun 5 kali produksi, itu bagi saya itu nggak bermasalah. Saya sendiri pernah ngoleksi burung ya. Satu burung itu produksi sampai 20-an kali itu. Tinggal kita bagaimana caranya mengkondisikan burungnya itu. Kalau saya seperti produksi 2 kali, 1 kali 2 kali, habis itu dikondisikan, diistirahatkan dulu biar sehat, kuat, terus nanti diproduksi lagi yang ketiga dan keempat, terus dikondisikan lagi, seperti itu. Jadi saya pernah punya betina sampai 20-an kali produksi. Jadi tergantung cara kita merawat burungnya ya. Kalau saya itu punya semboyan begini, kalau kita sayang sama burung ataupun makhluk hidup lainnya, kalau kita sayang, tentunya burung yang kita sayang itu tentu akan balik sayang lagi, lebih sayang lagi kepada kita. Contohnya begini, kalau soal pakan aja kita kurangi, nanti burungnya juga nanti produksinya juga berkurang. Soalnya saya pernah punya pengalaman kayak gitu. Telurnya tak kurangi, produksinya juga berkurang, telur puyuhnya itu. Oke.
Oke, kembali ke penjodohan ya. Kalau betina sudah siap disarang, tinggal kita ambil. Pejantan juga harus benar-benar siap kawin, siap produksi. Jangan sampai kondisi pejantan lagi mabung, itu dia bisa kawin tapi nggak akan isi telurnya. Jadi pejantan juga harus benar-benar siap. Oke, jika sudah kawin ya, sudah mau produksi, itu kita tinggal tunggu proses bertelur. Kalau aku itu tetap pejantan tetap dicampur dari telur pertama sampai telur ketiga. Biasanya kedua ketiga udah dicampur, masih dicampur. Jika sudah telur kedua ketiga baru tak cabut. Tinggal kita catat ya, tanggal mulai telur pertama itu, telur keluar pertama itu nanti kita tunggu 2 minggu berikutnya. Biasanya itu kalau lancar itu kenari itu, telur kenari itu menetas dalam 14 hari. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang sudah menetas. Jadi dari telur pertama itu dihitung 2 minggu berikutnya, kurang lebih 14-15 hari itu langsung menetas. Tapi sebelum menetas itu, kalau saya itu umur 1 minggu itu telur tak teropong dulu. Jadi pada usia telur 1 minggu saya ambil telurnya, diteropong dulu ya, dilihat ke disorotin lampu senter apa itu. Jadi kalau dia ada pergerakan embrio, ada pergerakan kayak janin, itu berarti dia isi. Kalau dia dalam umur 1 minggu masih kosong, nggak ada pergerakan, lebih baik dicabut saja. Berarti dia antara pejantan dan betinanya itu saat kawin itu nggak berhasil, jadi kosong, nggak ada isinya. Itu trik saya itu. Jadi pada saat usia telur 1 minggu harus diteropong. Kalau dalam 1 minggu kosong, betina langsung dikondisikan, istirahatkan, disiapkan lagi. Kalau telurnya itu kelihatan ada pergerakan di dalamnya, itu diteruskan sampai menetas. Jadi telur kenari itu menetas biasanya itu dalam usia 14 hari. Jadi sekali lagi ya, setiap telur usia 1 minggu harus diteropong ya. Jadi kalau kosong itu kita nggak menunggu sia-sia waktunya sampai 14 hari itu. Setelah 14 hari itu ternyata kan telurnya kosong, kan sia-sia kita menunggu. Jadi itu kita perlu tahu itu ya triknya. Oke, lanjut untuk pakan ya. Untuk pakan hari pertama menetas itu seperti biasa, pakan biji-bijian disediakan. Selanjutnya telur untuk hari pertama itu cukup setengah aja, setengah. Kita rebus telur itu, terus kita belah jadi 2 ya, kasihkan cukup setengah aja. Nanti kalau sudah menetas semua itu bisa satu telur, maupun mungkin bisa lebih dari itu. Kalau sudah menetas semua, umuran di atas 1 minggu, itu bisa dikasih sayur sawi ya, sayur sawi itu, sawi hijau itu. Tapi kalau aku itu biasanya kan pasang ring ya, umur 5 hari itu tak pasang ring. Terus kalau ada waktu itu
umur 1 minggu itu tak cabut, tak lolo sendiri. Jadi setiap umur 5 hari dipasang ring, ya setiap menetas umur 5 hari dipasang ring sampai dilihatin ringnya itu nanti copot apa enggak. Terus kalau copot ya dipasang lagi. Terus kisaran umur 1 minggu itu biasanya kalau waktu luangnya banyak itu tak lolos sendiri. Jadi begitu diloloh sendiri, nanti betina langsung diistirahatkan kisaran 1 minggu lah. Biasanya itu udah mau bisa produksi lagi. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa ngejar target ya. Di umur anakan 1 minggu ditambah telur menetas 2 minggu, itu berarti kan dalam 1 bulan itu kita bisa siap produksi lagi. Seperti itu kalau aku biasanya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke, YouTube itu trik dari aku ya. Kalau untuk pakan loloan itu nanti aku share dalam video berikutnya. Resepnya pakan loloan itu apa aja, nanti tunggu aja video berikutnya. Jadi kita tunggu dulu ini anakan sampai agak besar ya, umuran 1 minggu, nanti kita akan share resepnya, resep jitu untuk loloan. Jadi bahannya juga mudah, itu pengalamanku yang sudah aku lakukan. Itu resepnya cuma 2 sih, nanti kita tunggu aja dalam video berikutnya. Oke, terima kasih YouTube, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan share.